Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sejenak berhenti dari berbagai aktivitas kita ya. Kita sejenak akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya akan membacakan dari kitab Kejadian 11 ayat 4, 5 dan ayat yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan apa yang kita mau supaya kita bahagia, supaya kita menjadi terkenal, supaya kita mendapatkan pujian, itu adalah hal-hal yang sering dilakukan oleh banyak orang belakangan ini. Dan karena dorongan itu begitu kuat, semakin lama di sekitar kita, semakin banyak orang yang tinggi hati, suka pamer, sombong. Semakin banyak orang yang fokus pada diri sendiri, sehingga pada akhirnya Allah pun dilupakan, Allah pun diabaikan, Allah pun diacuhkan. Nah, saudara, kalau kita lihat pada saat ini, banyak orang yang semakin lama semakin merasa tidak lagi memerlukan Allah. Banyak orang yang merasa bisa melakukan ini dan itu pun tanpa Allah. Nah, saudara, pada saat ini kalau kita lihat, bukan hanya sampai di situ. Orang-orang pada saat ini pun banyak orang yang berusaha untuk bisa menyamai dirinya dengan Allah. Dan dalam Kejadian 11 pada saat ini kita melihat, demi menyamakan diri dengan Allah, orang-orang pada waktu itu berusaha membangun menara Babel. Mereka ingin membangun menara Babel yang sangat tinggi, bahkan yang tingginya sampai ke langit. Nah, saudara, kalau kita lihat berbicara tentang menara Babel, menara Babel atau daerah Babel adalah salah satu dari banyak kota yang dibangun oleh Nimrod, anak Kus, cucunya Ham, anak Nuh, di tanah Sinear. Kota Babel sendiri terletak di pinggir sungai Efrat, kira-kira 80 km sebelah selatan kota Baghdad sekarang ini. Nah, yang menarik saudara dalam perikop kita pada saat ini adalah mengapa mereka berpikir untuk membangun menara Babel yang tingginya sampai ke langit. Mengapa mereka tidak berpikir untuk membangun sebuah kota yang maha luas, yang temboknya mungkin begitu kuat? Mengapa mereka tidak berpikir untuk membangun sebuah rumah yang tidak mudah hancur, yang besar? Tetapi mengapa mereka justru berpikir membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit? Nah, mungkin saja ini disebabkan karena adanya trauma masa lalu, dengan adanya air bah yang membinasakan manusia pada waktu itu. Mungkin saja mereka membangun menara Babel dengan tujuan menghindari hukuman, andai kata Allah ingin menghukum mereka lagi. Nah, kalau memang itu yang merupakan yang menjadi pendorong bagi mereka untuk membangun menara Babel, jelas itu bukan hal yang benar. Karena kalau mereka ingin terhindar dari hukuman Allah, ya mereka harusnya juga mau hidup dalam pertobatan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, manusia zaman sekarang adalah refleksi dari manusia pada zaman menara Babel. Kalau kita lihat pada saat ini, banyak orang yang pada saat ini hidup di dalam kesombongan, dalam ketinggian hati. Banyak orang yang suka pamer, yang melulu fokus pada diri sendiri, yang melulu berusaha mendapatkan pengakuan dan pujian dari sebanyak-banyaknya orang. Dan pada saat ini saudara, ada banyak orang
yang juga sudah mulai tidak lagi memperdulikan Allah, yang tidak lagi mau menghargai dan menghormati kehadiran Allah. Ada banyak orang yang mulai mengabaikan Allah, tidak lagi mau dengar-dengaran dengan Allah. Banyak orang yang merasa bisa melakukan ini dan itu, tidak perlu Allah lagi. Saudara, pada saat ini melalui kebenaran firman Allah kita diingatkan, semoga kita tidak termasuk dalam lingkungan komunitas yang menepikan Allah, yang melupakan Allah, yang merasa tidak perlu Allah. Bahkan semoga saudara dan saya tidak termasuk dalam komunitas yang berusaha ingin menyamakan diri dengan Allah. Saudara, kita lihat dari peristiwa Menara Babel, ketika orang sudah mulai melupakan Allah, ketika orang tidak lagi mau hidup sesuai dengan kehendak Allah dan rencananya, ketika orang sudah mulai fokus pada kepentingan diri sendiri dan kemasyuran nama sendiri tanpa memperdulikan kehadiran Allah, ada ganjaran yang Allah berikan bagi mereka, yaitu dalam ayat yang ke-8 dikatakan, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Tuhan gagalkan pembangunan Menara Babel yang mereka rencanakan. Saudara, pada saat ini panggilan hidup saudara dan saya adalah menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan. Marilah dalam kehidupan ini kita jangan pernah melupakan Allah, kita jangan pernah mengabaikan Allah, kita jangan pernah tidak memperdulikan Allah. Supaya apa? Supaya jangan ada hukuman yang harus kita rasakan karena kedegilan hati kita. Saudara, marilah kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan maksud dan rencananya, agar dengan demikian hidup saudara dan saya adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, tolong kami Tuhan, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, selalu menghargai, menghormati, dan memperdulikan kehadiran-Mu. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Amin.